Gak lama kemudian, bapak tersebut bukannya menjawab, tapi malah noleh ke arah Rian dengan tatapannya yang super kosong. Plus, kalian tahu apa? Di sela-sela jaketnya ini agak terbuka sedikit. Itu kelihatan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nona Salma. Dan sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena kalian udah ngeklik video ini. Jadi kali ini aku bakalan ngebahas ataupun menceritakan hal-hal yang horor lagi, karena aku udah bosan ngeliat video ya. Jadi kali ini aku pengen menceritakan lagi nih, karena kemarin kita habis menceritakan hal-hal yang horor, tapi itu tentang dark stories. Tapi kali ini aku pengen menceritakan hal-hal yang horor yang berkaitan dengan bus. Jadi siapa nih di sini yang punya cerita pengalaman horor yang berkaitan tentang bus ataupun mungkin taksi dan lain semacamnya? Jadi kali ini cerita kita itu berkaitan dengan bus, yang dimana bus ini bergerak pada malam hari karena kebetulan seseorang ini memang pulang itu pada malam hari. Kisah ini tuh diangkat dari sebuah urban legend, jadi mana urban legend ini sangat populer sekali di kalangan masyarakat kita, terutama dari supir truk dan juga warga lokal yang sering sekali melewati jalur Pantura, dan itu beredar dari tahun 2000-an. Semoga video ini bisa buat kamu mikir dua kali. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada topik utama kita. Ada seseorang yang bernama Rian. Ini namanya udah aku samarin ya guys. Jadi seseorang ini bernama Rian. Dia itu baru siap ada kegiatan gitulah dari tempat namanya, daerah itu namanya Rembang, dan dia pengen balik ke Surabaya. Jadi kebetulan pada saat itu pukul jam 23.30 gitu, atau sebutnya sebagai setengah 12 lah ya. Nah setengah 12 itu dia berdiri di tepi jalan ya, namanya nunggu bus pasti tepi jalan ya kan. Tunggu di tepi jalan di daerah Pantura. Nah kebetulan memang di daerah Pantura tersebut yang dia tempati ini ya, yang dia lagi berdiri di situ, memang keadaannya itu sepi, gelap dan lain semacamnya ya. Mungkin selain karena tempatnya memang sepi, dan di sana juga kebetulan dia mengalami hal ini jam 23.30 ya, karena memang masa-masa malam, orang-orang udah tidur. Jadi udah lama, udah kayak sekitar 1 jaman gitu dia nunggu di sana ya. Berarti kalau 1 jaman, kalau hitungannya itu kayak jadi 00.30 ya, setengah 1 malam dia baru dapatin nih bus yang memang kelihatannya tuh jadul banget, emang jadul banget pokoknya. Tapi pas dia lihat di dalamnya ternyata bersih dan memang kayak kelihatan baik-baik aja, nggak ada hal yang aneh. Jadi tanpa mikir lama-lama, akhirnya dia masuk ke dalam bus tersebut. Dan memang bus ini kelihatannya memang sangat dingin. Dia memang mengakui kalau bus tersebut dingin banget, bukan karena AC-nya yang dingin, tapi memang dinginnya itu nusuk ke tulang gitu loh weh. Tapi pikiran dia, oh udahlah ini udah malam nih. Lagian mungkin karena aku udah capek kali ya, udah malam juga nih, mungkin udah masa-masanya tidur, hawa-hawa malam kan emang dingin gitu. Tapi nggak lama kemudian ketika dia berjalan di tengah-tengah gitu, nih di tengah-tengah itu dia merasakan hal-hal yang aneh. Banyak kejanggalan yang merasa orang-orang di sini kayak gini ya gitu. Hal yang pertama yang dia rasakan itu adalah suasananya kok sepi kali ya. Oke lah, mungkin memang ada orang-orang di sana. Ya cukup ramai lah di dalam bus tersebut. Tapi setidaknya mungkin ada 1-2 orang yang lagi cerita nggak sih? Atau mungkin ada suara ponsel gitu nggak sih? Tapi sama sekali nggak ada. Memang betul-betul di dalam bus tersebut hening total. Jadi dia nggak ngerasa, oh mungkin udah tidur kali ya. Tapi pas dia mikir udah tidur, ini kejanggalan kedua ya. Pas dia udah mikir udah tidur, orang-orangnya bangun kok. Tapi masalahnya mata mereka itu kayak lurus gitu, gak ada yang kayak, tapi memang mereka tuh tatapannya kosong. Dan juga yang paling mengerikan itu adalah muka mereka semuanya pucat. Tapi di situ Rian masih mikir positif memang, oh mungkin karena memang lagi dingin kali ya suasana malamnya, apalagi bus di dalamnya dingin kali gitu. Mungkin karena ini kali ya mereka pucat, capek, ya namanya malam-malam. Jadi situ dia gak ada mikir hal-hal yang aneh. Lama kemudian ketika dia jalan di lorong tersebut, dia juga aneh kan, kok orang-orangnya gak ada yang ngeliatin aku jalan gini ya. Mereka tuh kayak memang terpaku gitu loh guys. Ya udah, gak ada hal-hal yang aneh yang kalau misalnya ada orang lewat kan biasanya kita kayak notice gitu gak sih. Ini sama sekali gak ada. Nah kejanggalan selanjutnya yaitu adalah
ada aroma melati dan juga kapur barus yang sangat menyengat. Apalagi ketika dia jalan di lorong-lorong, lorong ya namanya tuh, di dekat daerah tengah bus itu, semakin ke belakang itu semakin baunya tuh kayak nyengat gitu. Aroma melatinya semakin menyerba dan juga kapur barusnya tuh kayak makin nyengat. Dia masih mikir tuh, apa ini memang bau pewangi dari bus ini tuh memang wangi kayak gini kali ya weh. Jadi ya udahlah, aku nggak mau mikir aneh-aneh, aku udah capek juga nih habis pulang kerja kayak gini. Jadi nggak lama kemudian akhirnya si Rian ini mendapatkan tempat duduk itu di dekat pertengahan gitu, karena katanya kan semakin belakang semakin menyengat nih. Jadi dia nggak mau tuh kayak duduk belakang-belakang. Akhirnya ada nih tempat duduk di tengah-tengah, dan memang di tengah-tengah ini ada seseorang bapak-bapak gitu menggunakan jaket berwarna hitam ya, kayak gini lah kurang lebih ya guys. Dia kayak gini terus, tapi dia tuh pas duduk di dekat bus tersebut nunduk banget gitu. Jadi Rian ini masih mikir, oh mungkin bapak ini tidur kali ya gitu. Nah pas dia duduk di sebelahnya, dia memang ngeliat nih, oh tapi nggak tidur guys, sama sekali dia nggak tidur. Jadi dia mikir, nggak tidur gitu, tapi dia nunduk banget gitu. Jadi Rian ini mencoba untuk kayak nyapa bapak sebelahnya lah ya, karena udah ngerasa takut, udah ngerasa aneh dan janggal banget. Dia memberanikan diri lah untuk panggil bapak-bapak sebelahnya, bukan manggil sih, kayak ngajak ngobrol gitu supaya ada teman ngobrol. Pak, maaf Pak, sebelumnya ini memang jurusan arahnya ke Surabaya kan Pak? Tapi tiba-tiba bapaknya itu cuma kayak ngangguk gitu, tapi dia nunduk ya guys, emang nunduk gitu. Dan disitu kayak aneh gitu kan perasaan Rian nih. Ini kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya gitu? Tapi di situ Rian nggak ada mikir aneh-aneh yang kayak, oh ini hantu nih, ini. Yang dia takutkan itu adalah mereka di dalam bus ini baik-baik aja kan. Yang dia pikirkan malah itu guys. Dan gak lama kemudian Rian ini ngajak cerita bapak ini lagi. Bapaknya memang mau ke Surabaya. Dan gak lama kemudian bapak tersebut bukannya menjawab, tapi malah noleh ke arah Rian dengan tatapannya yang super kosong. Plus kalian tahu apa? Di sela-sela jaketnya ini agak terbuka sedikit, itu kelihatan ada kayak luka yang memang aromanya itu nyengat banget. Dan yang paling menakutkan adalah ketika Rian natap ke mata dia, ternyata tatapannya itu full berwarna hitam. Yang awalnya Rian ini cuma mikir matanya ini cuma kayak sendu gimana gitu kan, karena kan itu gelap ya guys, namanya bus gelap dan juga mereka melewati tempat-tempat yang sepi, jadi kayak gelap di dalam bus tersebut. Tapi pas dia perhatikan dan juga ada cahaya-cahaya yang masuk dalam bus tersebut, dia perhatikan nih, ternyata mata bapak tersebut hitam. Di situ langsung Rian sontak kayak teriak gitu, kayak langsung berdiri gitu dan langsung kaget. Dan ketika dia kaget, dia makin aneh, karena semua orang yang ada di dalam bus tersebut sama sekali gak notice ke dia. Malah dia kayak makin anehnya ketika dia ngelihat ke arah depan, itu kan ada kernet ya di depan sana. Dan lebih shock lagi Riannya, karena apa guys? Karena kalian bayangkan ya weh, pas kernet ini natap ke arah Rian tersebut, jadi mereka ini adu tatap gitu ya, kontaknya namanya. Jadi pas dia ngelihat gitu, dia ngelihat ternyata kernet ini senyum lebar selebar-lebarnya ke si Rian, dan matanya itu berwarna merah. Yang awalnya Rian cuma ngelihat mata hitam aja udah kaget, apalagi matanya warna merah kan guys. Jadi kan di bus itu ada pintu ya, di belakang sama di depan. Dia langsung lari ke belakang pintu tersebut dan langsung kayak nokok-nokok gitu, tolong. Dan pas dia lihat ke arah kernet depan lagi, semuanya tiba-tiba natap ke arah Rian tersebut dengan tersenyum. Oh, kalian bayangkan kayak gimana. Dan setelah itu, gak lama kemudian, karena Rian udah berteriak histeris, makin histeris, lalu dia teriak-teriak ini, akhirnya Rian pingsan. Dia pingsan langsung di situ. Dia pingsan dalam keadaan telinga itu berdenging sangat hebat, denging banget gitu kan. Pernah kan telinga kalian berdenging, tapi dengingnya itu sangat hebat guys. Dan juga dia langsung pusing karena kayak histeris gitu, tolong. Dan akhirnya dia pingsan di dalam bus tersebut. Dan kalian tahu ada plot twist yang terjadi. Pertama, Rian ini ditemukan warga tergeletak di tengah-tengah semak ya, tengah-tengah semak di dekat jalan-jalan yang sepi tersebut. Dia udah dikerumuni warga-warga.
Hal yang kejanggalan yang kedua itu adalah ternyata warga-warga udah dengar si Rian ini tuh udah teriak-teriak pada jam 3 pagi. Berarti ternyata Rian ini nggak naik bus kan. Dan ketika Rian nyeritain ke warga-warga, aku tuh lagi naik bus, aku gini. Warga-warga cuma menghela napas kayak, karena ternyata cerita ini tidak hanya terjadi pada satu orang yang bernama Rian saja, dan memang ada beberapa orang yang mengaku pernah mengalami kejadian tersebut. Salah satu warga bilang ke Rian ini, Mas, dari jam 10 malam tadi tuh nggak ada sama sekali bus yang lewat, oke? Karena ada perbaikan jalan di area barat, sehingga tidak bisa bus ini lewat ke arah Surabaya. Jadi dari tadi malam, kayaknya Mas itu naiknya bus bayangan deh. Nah, memang bus bayangan ini tuh sering menumpangi orang-orang yang linglung, apalagi di malam Jumat gini. Ternyata apa? Ternyata kejadian itu lagi di malam Jumat. Kayak masih merasa aneh. Pas Rian cek-cek kantongnya, ternyata memang kantongnya itu uangnya itu emang udah hilang guys. Uangnya itu emang udah nggak ada. Tapi digantikan dengan uang kembalian dari si kernet ini, yaitu 2 lembar jati, daun jati guys, yang ada di saku celananya. Dan itu pun udah kering, udah kayak rapuh gitu. Jadi menurut kalian gimana nih cerita dari seorang Rian ini? Apakah kalian pernah mengalami yang kayak berkaitan dengan bus-bus gini? Karena aku ngelihat banyak cerita yang berkaitan dengan bus-bus gini, tapi mungkin di daerah yang berbeda-beda. Jadi mungkin dari kalian yang memiliki cerita aneh lainnya ataupun lain semacamnya, kalian boleh tulis di kolom komentar ataupun ngirim di email aku dan lain semacamnya. Dan aku berharap kalian bisa support channel ini sampai 3000 subscriber ataupun bisa lebih guys, nggak apa-apa, malah lebih bagus. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Semoga video ini bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan untuk menjauhi kita dari mara bahaya apapun itu. Kira-kira video selanjutnya kita bakalan ngebahas apa lagi ya? Semoga kalian bisa stay tune di video aku selanjutnya. Dan sampai jumpa dengan aku, Nona Salma. See you in the next video. Bye!